Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Liwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Mati Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Terimalah. Lagi, tubuhku berkelinjang, merasakan perih yang teramat. Tubuhku, wajahku yang didapati luka, ia siram dengan garam, yang sudah menjadi satu dengan air hujan. Rasanya sangat menyiksa, dan seakan aku ingin segera mati saja. Sakit ini sangat membuatku tersiksa. Aku sudah tak sanggup. Tubuhku seakan tak ingin mematikan rasanya. Lira menyeretku lagi, membuka mobil dan melemparku ke dalamnya. Aku tersungkur dengan ikatan sapu pengaman. Tiba-tiba mobil menyala tanpa kemudi. Dengan kecepatan tinggi, laju mobil menerobos hujan dan jalanan yang gelap. Lira, aku mohon, hentikan, lirihku dengan tangisan yang tak bisa lagi kutahan. Rasa sakit di tubuh sudah seakan mati rasa. Aku hanya berharap akan segera melepaskan diri. Maafkan Sin, Ma. Lirihku mengingat semua kenangan kala bersama Mama. Aku menangis jadinya, menyesali semua perbuatan yang kulakukan pada Lira. Namun sekarang sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur, dan aku harus terima segalanya. Pandanganku menggelap kala sesuatu menghantam mobil yang kutumpangi. Suara tawa yang amat nyaring yang terakhir kutangkap suaranya di telinga. Dengan bulir bening yang menetes. Tak lama pandanganku menggelap dengan bayangan tawa Mama yang kubawa. Maafkan Sin, Ma. Maafkan Sin. Sosok pria tengah tersenyum dengan bulir bening di wajahnya. Deras air hujan menemaninya menyaksikan sosok Lira yang tengah melakukan aksinya. Membalas para pria yang sudah kejam menyetubuhi kala masa nifas. Endaru menyaksikan bagaimana Lira membunuh Sin dalam kegelapan malam. Saya rasa ini pantas kau dapatkan, Sin. Lirih Endaru. Ia berbalik meninggalkan Sin yang sudah tak bernyawa. Ia kembali memasuki mobilnya yang terparkir tidak jauh dari mobil Sin. Namun langkahnya terhenti kala sosok Lira menghampiri dan memintanya untuk mengikuti langkahnya. Apa yang terjadi, sayang? Ikutlah denganku, Mas. Tolong aku. Lirih Lira dengan derayan air mata di wajahnya yang memutih. Endaru mengangguki permintaan Lira. Ia mengikuti arah Lira pergi dengan perasaan lega karena semua pemerkosa istrinya sudah mati. Sesampainya di tengah hutan, Lira meminta Endaru untuk diam dan membiarkan Endaru mengetahui apa yang menjadi penghalangnya untuk kembali ke alamnya. Aku ingin pergi. Tugasku sudah selesai. Aku harus kembali ke alam di mana aku seharusnya tinggal. Ucap Lira dengan tatapan sayu. Tidak, kau tetap di sini menjadi pengikutku yang akan tetap melayani Nyai Lasmi. Bukankah itu suara Mbak Losi? Fikir Endaru. Endaru berjalan perlahan, hendak melihat apa yang tengah terjadi di dalam sana. Namun kala kakinya menapak pintu rumah, terlihat Mbak Losi tengah berseteru dengan sosok Lira. Mbah, panggil Endaru. Keduanya berbalik menatap Endaru. Mbak Losi menganga dan mulutnya bergetar kala melihat Endaru tengah berdiri melihatnya. Kau? Apa yang kau lakukan pada istriku? Kenapa kau menghalanginya pergi? Mbah, istriku sudah tenang
Karena para bajingan itu sudah mati. Saya mohon, biarkan istri saya pergi ke alamnya dengan tenang. Lidah Endaru menatap Lira dengan sendu. Tidak, dia sudah menjadi pengikutnya Lasmi. Sampai kapanpun, tidak akan pernah kembali. Wajah Endaru memerah. Melihat tawa yang menggema dari Balosi, ia beranjak dengan kedua tangan mengepal. Tanpa apa-apa, Endaru menghantam wajah Balosi. Lira yang melihat Endaru segera bangkit dan membantunya. Balosi berada dalam jeratan Lira. Lidahnya yang panjang mencekal erat leher Balosi. Kau ingin aku menjadi pengikutmu? Kau lupa jika aku sekarang memiliki ilmu dari Nyai Lasmi. Kau pikir aku sebodoh itu? Mudah kau bodohi untuk kesenanganmu. Wajah Lira berubah semakin menyeramkan. Tetesan lendir yang berbau menyengat dan bau anyir darah seakan membuat sesak penciuman Endaru dan Balosi. Kaki Balosi menendang perut Endaru sehingga terjengkang ke belakang. Namun Lira tak menerima jika pria yang ia cintai disakiti oleh Balosi. Dengan sangat, Lira menghunuskan kukunya yang runcing pada bagian wajah dan perut buncit Balosi, sehingga Balosi mengerang kesakitan. Pada saat yang sama, mulut Balosi yang menganga, Lira menumpahkan cairan hitam pekat yang berbau tak sedap pada mulutnya, sehingga pekikan Balosi terdengar memilukan. Tidak membutuhkan waktu lama, tubuh Balosi pun hangus terbakar oleh cairan hitam pekat. Lira tersenyum melihat kini dirinya bisa pergi dengan tenang. Endaru menitikkan air matanya yang tanpa diduga sudah luruh membasahi kedua pipinya. Dengan gontai, ia mendekati tubuh Lira. Lira sudah kembali dengan wujud aslinya. Wajahnya bersinar dan sangat cantik. Endaru semakin terguguh kala ia sadar jika Lira harus segera meninggalkannya. Jaga baik-baik putri kita, Mas. Jadikan dia putri yang baik dan soleha. Aku sayang kalian. Lira tersenyum kalau hendak menuju sebuah cahaya putih. Satu pesan telah ia sampaikan, agar Endaru menjaganya dengan baik. Anu, buah cinta keduanya yang mereka nantikan telah melengkapi keduanya. Meski Lira harus pergi dan tak bisa lagi bersama, kebersamaannya dengan suami dan putrinya. Selamat tinggal, sayang. Tangan keduanya terlepas perlahan kala Lira terbang melayang dan menjauh dari pandangan. Endaru menangis. Menangis karena tak akan lagi melihat sosok wanita yang ia cintai dalam hidupnya. Kini Lira telah pergi dan tak akan kembali lagi. Namun ia harus tetap sabar dan kuat demi putrinya yang harus ia jaga dan ia rawat. Pagi menyapa. Sebuah rombongan telah menangis pilu mengantar jenazah Zain ke pemakaman. Endaru ikut serta dalam pemakamannya. Bianca dan Anggara pun ikut karena mereka sama-sama teman Erlan. Bela sungkawa mereka ucapkan dan berharap semua diberi ketabahan karena harus kehilangan sosok yang dicintai dan disayangi dalam hidup mereka. Maafkan putra saya, Mas Daru. Maafkan atas segala kesalahannya, ucap ibunya Zain dengan linangan air mata. Ia memeluk Bianca dan menangis jadinya, berharap mereka dapat memaafkan atas segala perbuatan putranya. Dia sudah mendapat ganjaran dan balasannya. Kenapa kami mesti tidak memaafkan? Saya pun sama kehilangan menantu yang amat saya sayangi. Bagi saya, ia putri saya. Tapi Allah lebih sayang dan lebih mencintai dia. Endaru dan keluarga sudah mengikhlaskan. Mereka sudah mendapat balasan setimpal. Jadi, tidak ada alasan untuk Endaru dan keluarganya membenci keluarga mereka. Endaru membantu penguburan Zain hingga ia tukut turun ke dalam liang lahat, hingga tanah menutup jasad dan selesai. Setelah baca doa, semua kembali berbalik
untuk pulang meninggalkan pemakaman dengan tangis yang masih menjadi teman kepergian Sin. Semoga kedepannya kamu bisa ikhlas akan apa yang terjadi hari ini, Daru. Bianca dan Anggara mengusap lembut kepala Daru. Ayah, Anu mau main. Anu mau jalan-jalan ke rumah indahnya ibu. Celoteh Anu yang berada dalam gendongan Bianca. Daru tersenyum kalau putrinya tak lagi menanyakan soal sosok seorang ibu. Daru memberikan penjelasan jika ibunya tengah pergi ke tempat indah, dan suatu saat mereka akan ikut dan menyusulnya. Setelah selesai, akhirnya mereka semua pergi dengan senyum yang tak sirna dari wajahnya. Keikhlasan membuat mereka akhirnya sadar jika takdir Tuhan akan lebih indah dengan apa yang kita harap dan kita rencanakan. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Meira yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini, sehingga saya selalu membuat konten untuk kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.